Kalau boleh saya tahu keluhannya apa, Bu? Bu, saya sering mual-mual di pagi hari, Bu. Oh, Ibu sering mual muntah di pagi hari. Baik, Bu, di sini saya akan sedikit memberikan konseling kepada Ibu. Nah, untuk itu saya data terlebih dahulu ya, Bu. Namanya siapa ya, Bu? Bu Dina, Usianya, Bu? 25 tahun. Alamatnya, Bu? Di Rajang, Bu. Agama, Bu? Agama Islam, Bu. Suku? Suku Jawa. Baik, Bu, saya sudah habis mendata ya, Bu. Tadi keluhannya mual muntah, sering mual-mual di pagi hari ya, Bu. Baik, Bu, di sini yang seperti saya jelaskan, saya akan menjelaskan tentang konseling mual muntah serta gizi untuk ibu hamil. Umur kandungannya berapa ya, Bu? 35 minggu. Baik, sebelum saya menjelaskan, saya akan membutuhkan waktu 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Bu. Baik, Bu, di sini ini kehamilan yang sudah 35 minggu ya, Bu. Pada kehamilan yang sebelumnya, apakah ada perubahan-perubahan yang Ibu rasakan? Ibu, Seperti apa, Bu, perubahan? saya rasa badan saya lebih besar, Bu. Ya, betul. Apalagi, Bu? Perut saya semakin besar. Baik, Bu, itu karena janin Ibu semakin besar ya di dalam perut Ibu. Baik, Bu, tadi kan Ibu mengeluhnya mual-mual di pagi hari. Apakah Ibu pernah mendengar atau sudah pernah diberitahukan gizi-gizi Ibu hamil itu seperti apa? Oh, belum pernah ya, Bu. Ibu belum tahu begitu gizi-gizi untuk yang bagus untuk ibu hamil. Baik, Bu, di sini saya akan menjelaskan kenapa bisa terjadi kehamilan. Terjadinya kehamilan itu, Bu, dikarenakan adanya sel sperma dan sel telur bertemu dan menempel pada uterus, sehingga adanya janin ya, Bu, sehingga dibuahi dan jadilah janin di dalam rahim ibu. Seperti yang Ibu katakan tadi, selama kehamilan yang dari awal sampai sekarang perubahannya ada, seperti perut membesar, badannya semakin besar juga ya, Bu. Baik, Bu, di sini saya akan memberitahukan sedikit. Kan tadi Ibu mengeluhnya mual-mual di pagi hari. Mual-mualnya itu Ibu masih bisa makan atau sudah sampai tidak ingin makan? Sampai tidak ingin makan, Bu. Sampai ini tidak ingin makan ya, Bu. Tapi kadang-kadang Ibu makan sedikit juga ya. Oh iya, baik, Bu. Ibu jika mual-mualnya itu di pagi hari itu Ibu bisa mengkonsumsi makan dalam porsi yang sedikit tapi lebih sering ya, Bu. Ibu juga harus menghindari kayak makanan-makanan yang bisa memicu mual-mual Ibu di pagi hari, seperti makanan yang berbau tajam, seperti makanan yang setengah matang atau amis ya, Bu. Itu Ibu harus hindari karena itu bisa memicu juga mual-mual Ibu. Nah, baik, Bu, di sini saya akan menjelaskan makanan-makanan sehat apa saja yang harus Ibu konsumsi, seperti karbohidrat, buah-buahan, sayur, produk susu, serat serta camilan. Nah, kalau karbohidrat itu dia itu merupakan energi yang dibutuhkan oleh ibu hamil ya, Bu. Kalau buah-buahan itu seperti pisang, jeruk, pepaya itu sangat membantu kebutuhan serat ibu. Kalau produk susu Ibu bisa mengkonsumsi seperti kacang hijau, kacang kedelai ya, Bu. Sedangkan kalau serat Ibu bisa mengkonsumsi seperti bubur kacang hijau. Cemilan Ibu bisa mengkonsumsi cemilan seperti buah-buah kering ya, Bu. Itu merupakan contoh-contoh makanan yang bergizi ya, Bu. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan proses cara memasak yang benar ya, Bu. Menjelaskan proses memasak makanan bergizi. Di sini juga saya akan menjelaskan proses memasak yang bergizi ya. Proses memasak yang bergizi seperti yang pertama, Ibu bisa memilih makanan atau sayur-sayuran yang masih segar ya, Bu. Bisa membeli sumber protein hewani itu yang sudah dilabelkan oleh pemerintah ya, Bu. 3, Ibu masukkan ikan atau daging ke dalam freezer dengan cara ditutup dengan yang rapat-rapat ya, Bu. Dan dihindari dengan mencampurkan bahan makanan yang lain ya, Bu. Yang keempat, Ibu harus selalu mencuci buah-buah dan sayur-sayuran sebelum Ibu sebelum dimasak. Dan selanjutnya
ibu harus juga menggunakan peralatan masak yang bersih. Kalau ibu memasak sayuran itu, ibu tidak boleh memasak sayurnya itu sampai lama karena itu akan mengurangi gizi dalam sayur tersebut. Selanjutnya, ibu pada saat memasak daging, ikan, itu ibu harus benar-benar masak tuh sampai matang. Tidak boleh setengah matang ya Bu. Baik Bu, ibu juga bisa mengolah ikan maupun daging itu dengan dikukus karena itu lebih baik daripada digoreng ya Bu. Ibu juga harus mengurangi gula dan garam yang berlebihan. Baik, yang terakhir pada saat ibu memasak atau sudah selesai memasak tuh alat-alatnya itu harus segera dicuci dan dibersihkan ya Bu, serta ibu juga harus mencuci tangan dan ikan. Baik Bu, di sini juga saya akan menjelaskan penambahan kalori. Pada TM1 penambahan kalori itu dari 100 sampai 200 kalori. Pada TM kedua itu penambahan kalorinya dari 300 sampai 340. Pada TM ketiga tuh penambahan kalorinya 450 ya Bu. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu apa saja makanan yang harus Ibu batasi. Nah, makanan yang harus Ibu batasi itu yang seperti mengkonsumsi garam berlebihan atau makanan yang tinggi garam ya Bu. Ibu juga harus menghindari makanan yang berbumbu tajam, pedas dan yang menimbulkan gas ya Bu. Selanjutnya ibu juga harus membatasi minum kopi ya Bu, karena kopi itu mengandung kafein. Ibu juga harus menghindari makanan yang memicu alergi. Nah, baik Bu, di sini juga saya akan menjelaskan makanan-makanan apa saja yang harus ibu konsumsi itu yang sehat ya Bu, dimana ibu harus mengkonsumsi asam folat, protein, vitamin C, vitamin A, DH, serta zat besi. Nah, asam folat itu ibu bisa mengkonsumsi seperti ayam, kacang merah, sawi, dan brokoli Bu. Kalau sedangkan protein ibu bisa mengkonsumsi daging, ikan, tahu, tempe. Kalau vitamin C ibu bisa mengkonsumsinya dari buah-buahan. Kalau vitamin A itu ibu bisa mengkonsumsinya dari umbi-umbian. Nah, kalau DHA itu ibu bisa mengkonsumsi ikan ya Bu. Ikan itu sangat bagus Bu untuk pertumbuhan janin ibu juga. Kalau zat besi ibu bisa mengkonsumsi seperti daging merah, lemak, dan buah naga. Baik Bu, saya akan menjelaskan di mana ada yang ibu rasakan tadi badannya membesar pada saat kehamilan tuh kenaikan berat badan itu memang normal ya Bu. Di mana kenaikan berat badan itu dalam setiap bulan itu 1 sampai 2,5 kilogram ya Bu. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan menu seimbang itu seperti apa. Nah, menu seimbang itu seperti adanya protein, karbohidrat, lemak, mineral, air, asam folat, dan zat besi ya Bu. Itu merupakan menu makanan yang seimbang. Tadi kan saya sudah jelaskan karbohidrat itu apa-apa saja, protein itu apa-apa saja. Baik Bu, dari sekian yang saya jelaskan, apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu. Baik, kalau Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan, coba Ibu sebutkan makanan-makanan apa saja yang harus dibatasi oleh Ibu hamil. Makanan yang bergaram, Oh baik, Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi Ibu dan janin Ibu. Baik Bu, Ibu harus menerapkan cara-cara memasak yang saya jelaskan tadi ya Bu, karena itu sangat berdampak baik bagi kesehatan Ibu. Semoga proses kehamilannya sampai persalinannya berjalan dengan lancar ya Bu. Amin Bu. Ya Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Permisi. Iya, silakan Bu.